Dan yang lucu dari Gus Betik tadi itu, dia bilang bahwa gurunya Paulus adalah Gmail. Gmail itu ya email, ada Yahoo, ada Gmail gitu ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus ini adalah orang-orang bodoh dan tidak pernah bersekolah. Nah, anehnya juga selain orang Islam, ada orang Kristen yang juga beranggapan bahwa murid-murid Yesus ini adalah orang bodoh dan tidak pernah bersekolah. Itu karena murid-murid Yesus ini adalah orang-orang biasa dan seorang nelayan. Nah, menurut mereka ya, nelayan ini orang bodoh yang nggak pernah sekolah. Benarkah demikian? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai murid-murid Yesus yang tidak pernah bersekolah menurut mereka dan juga menurut Gus Betik berikut ini. Begini, aku melanjutkan apa yang disampaikan Mas Fahri tadi. Dalam kekristenan itu Paulus itu masuk jajaran rasul gitu ya. Betul, ya Ustaz. Itu sesuatu yang sangat istimewa. Sebetulnya yang istimewanya bukan Paulusnya, tapi Gmailnya, gurunya. Jadi hebat Gmail itu bisa menjadikan muridnya menjadi rasul. Dan salah satu kehebatan Paulus itu dia salah satunya rasul yang sekolah. Iya kan? Iya Ustaz, betul. Kan yang lain kan nggak pernah bersekolah gitu loh. Iya. Jadi asik Paulus ini salah satu rasul yang bersekolah gitu. Ijazahnya opo yo bola nggak ngerti aku. Sosoknya asik untuk dikupas ya Ustaz. Sosoknya asik. Lucu ya Gus Betik ini ya. Mosok dia ini tiba-tiba mengatakan bahwa murid Yesus itu tidak pernah bersekolah kecuali Paulus. Ini adalah pernyataan yang ngawur, yang sok tahu, di mana dia ini langsung menghakimi murid-murid Yesus ini bukanlah orang yang pernah sekolah. Makanya Gus belajar dulu mengenai sejarah kekristenan. Apakah benar murid-murid Yesus ini orang bodoh yang nggak pernah sekolah? Mari kita bersama-sama belajar supaya kita nggak bodoh. Nah, dalam budaya Yahudi, ada jenjang pendidikan yang harus diikuti, wajib bagi orang-orang Yahudi, mulai dari anak-anak sampai dia beranjak dewasa. Salah satunya juga dialami oleh Yesus. Sang Firman lahir menjadi manusia melalui seorang perempuan perawan yang taat dan tunduk terhadap hukum Taurat. Makanya Yesus juga mengikuti semua jenjang pendidikan orang Yahudi. Nah, murid-murid Yesus juga mengikuti semua jenjang itu yang diwajibkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sudah mulai belajar membaca Taurat di usia 5 tahun dan itu disebut dengan mikra. Nah, mikra adalah tahapan di mana anak-anak usia 5 tahun sudah diajari membaca hukum Taurat. Kemudian membaca hukum Taurat itu sampai 5 tahun ya, sampai usia 10 tahun. Dan usia 10 tahun sampai 12 tahun itu jenjangnya bernama misnah. Usia 12 tahun sampai 15 tahun itu disebut dengan bar mitzvah atau anak hukum. Yesus pernah mengikuti bar mitzvah dan ini dicatat di dalam Alkitab. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakannya ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu.
Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi usia 12 tahun sampai 15 tahun Yesus mengikuti bar mitzvah atau anak hukum. Disinilah mereka bersoal jawab di bait Allah mengenai hukum Taurat. Dan kemudian usia 15 tahun sampai usia 20 tahun mereka masuk di jenjang berikutnya, yaitu Talmud. Dalam belajar Talmud ini adalah wajib bagi semua anak-anak Yahudi. Jadi jenjang sekolah yang wajib bagi anak-anak Yahudi sampai pada Talmud, yaitu usia 15 sampai 20 tahun. Nah, semua murid-murid Yesus tadi itu yang dikatakan bodoh tidak pernah bersekolah, mereka semua mengikuti jenjang pendidikan wajib orang Yahudi sampai usia 20 tahun. Bayangin loh, semua murid-murid Yesus sekolah sampai usia 20 tahun. Sekarang itu kalau usia 20 tahun itu berarti sudah lulus SMA ya. Nah, orang-orang yang berpendidikan seperti para murid, para rasul, dikatakan oleh mereka orang-orang bodoh dan tidak pernah bersekolah. Jangan-jangan yang nggak pernah bersekolah, Gus Betik ini. Jangan-jangan loh ya, saya juga nggak tahu. Nah, kemudian untuk melanjutkan tahapan selanjutnya, jika seseorang ingin menjadi rabi, guru, pengajar Taurat di bait suci atau sinagog, atau kemudian menjadi seorang imam, dia harus masuk di jenjang berikutnya yang sangat lama, usia 20 sampai 30 tahun. Disitulah disebut dengan midras. Saudara kita menyebutnya dengan madrasah. Nah, dalam midras inilah mereka sekolah menjadi rabi. Yesus sekolah midras. Kenapa? Dalam Alkitab kita sering membaca bahwa Yesus dipanggil dengan sebutan rabi. Hanya seorang yang lulus midras sampai usia 30 tahun yang disebut dengan rabi. Jadi rabi Yahudi itu nggak sembarangan loh ya. Dia harus sekolah midras selama 10 tahun. Nah, setelah lulus midras tadi itu di usia 30 tahun, dia otomatis menjadi seorang pengajar. Dia bisa mengajar. Nah, untuk orang-orang yang ingin menjadi imam, ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama itu imam pendamping. Kemudian kalau dia naik lagi menjadi imam muda. Kalau dia naik lagi menjadi imam kepala. Nah, Paulus juga sama seperti Yesus, ikut sekolah midras tadi itu selama 10 tahun sampai usia 30 tahun. Maka Paulus juga bisa mengajar di sinagoge. Inilah yang dikatakan oleh mereka bahwa hanya Pauluslah yang mengikuti sekolah, pernah sekolah, yang lain enggak. Ngawur ini, ngawur. Memang Paulus ikut sekolah kerabian. Murid-murid Yesus hanya sampai di jenjang Talmud, sekolah wajib orang Yahudi. Tapi jangan lupa bahwa selama 3,5 tahun murid-murid Yesus, para rasul itu dididik langsung oleh seorang rabi yang bernama Yesus. Full time dia selama 24 jam dalam satu hari
7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam 1 tahun. Jadi pendidikan murid-murid Yesus itu bukan main-main loh ya. Setelah dia lulus Talmud usia 20 tahun, dia kemudian mengikuti pendidikan secara langsung di bawah pendidik seorang guru yang bernama Rabi Yesus. Jadi begitu ceritanya. Dan yang lucu dari Gus Betik tadi itu, dia bilang bahwa gurunya Paulus adalah Gmail. Gmail itu ya email, ada Yahoo, ada Gmail gitu ya. Nah ini kok gurunya Paulus kok jadi namanya Gmail ya? Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3, di situ Paulus menyebut nama gurunya. Siapa gurunya? Mari kita membacanya. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi gurunya Paulus yang mendidik Paulus itu adalah Gamaliel, bukan Gmail. Kok bisa namanya Gmail? Ini lucu ini. Anak-anak sekolah minggu kalau dengar Gus Betik ini pasti mereka tertawa sambil jungkir balik guling-guling. Oke, demikian dari saya. Semoga ini memberkati kita dan menambah wawasan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.